Mas Ray, saya melihat Anda begitu rileks ya, apakah ada rasa marah atau geram begitu loh dengan keputusan dengan adanya keputusan DKPP ini begitu? Apakah ini memang menggambarkan bahwa memang masyarakat Indonesia sudah permisif begitu loh terhadap pejabat publik, pimpinan lembaga penting seperti KPU yang melakukan tindakan asusila begitu? Iya, bagaimana ya? Karena ini pertanyaan Mbak Pipi ini persis seperti yang ditanyakan oleh kamu dia tadi pagi. Beliau menanyakan kepada saya, Bung Rai, kok seperti tidak ada penyesalan itu pernyataan-pernyataan dari mantan ketua KPU? Nah, lalu saya jawab, sejak kapan pejabat negara kita kalau melakukan kesalahan dia merasa bersalah? Saya bilang kan. Ya, hampir tidak ditemukan para pejabat negara kita itu kalau dia ditetapkan bersalah ada bersalah, kalau dikatakan dia tidak sukses dia akan menolak gitu. Yang ada itu ya orang yang menilai dia salah dan orang yang menilai dia tidak sukses itu yang keliru itu. Itu persis seperti mantan-mantan koruptor di Indonesia kan, keluar dari penjara ya mereka hahaha gitu ya, nggak ada persoalan permintaan maaf. Ya bagi mereka yang keliru itu bukan mereka tetapi adalah hakim-hakim ya, mungkin KPK, mungkin kejaksaan, bagi mereka yang keliru itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi mungkin seperti yang kita sebutkan tadi itu, karena masyarakat kita juga melihat pejabat negara itu sebegitu aja, permisifnya gitu. Nah, yang penting itu hari-harinya gimana gitu. Nah, soal apakah transparan, apakah keuangannya benar gitu ya, apakah pembuatan aturannya dilakukan dengan tepat dan terus-terusnya itu ya mereka merasa itu tidak terlalu jadi ukuran apakah pemilu itu dilakukan secara baik atau benar gitu. Sama itu sebetulnya kalau kita agak pindah sedikit ke tema mengapa masyarakat kita menerima dinasti dan nepotisme politik gitu. Karena ukuran standar mereka sederhana saja. Kalau bisa kerja ya sudah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau dipilih kan kata mereka ya kan. Nggak ada yang namanya dinasti, nggak ada yang namanya nepotisme gitu. Jadi di satu segi memang harus ada kinerja yang terus-menerus kita lakukan untuk memberi semacam informasi tentang apa yang disebut dengan pemilu yang demokratik gitu ya, pilkada yang demokratik gitu ya. Dan peran pemilih di dalam pelaksanaan pemilu yang demokratik itu kalau tidak standarnya biasa-biasa saja yaitu tadi pejabat-pejabat ya penyelenggara macam-macam peristiwa ini akan terjadi mungkin akan dibicarakan seminggu 2 minggu setelah itu hening lagi mungkin akan berulang lagi dan ribut lagi 2 minggu hening lagi dan seterusnya gitu. Oh, makanya Bang Ray relax ya. Oke, Bang Ray mau bicara soal keputusan DKPP. Ini apakah sebuah keputusan? Saya mau beralih ke keputusan DKPP. Apakah keputusan DKPP ini memang timingnya maksudnya sudah terlambat atau justru timingnya tepat dalam perspektif bahwa Pilpres sudah selesai begitu? Iya, itu yang saya sebut bahwa putusan DKPP ini sudah tepat tapi telat dan oleh karena itu tidak perlu diapresiasi berlebihan. Sebab ibarat ibarat apa gitu, kalau DKPP ini juga nggak bisa kemana-mana. Jadi ada 2 faktor di sini sebetulnya. Faktornya tentu karena kasusnya kasus besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah sanksinya juga nggak bisa tidak, ya harus diberhentikan gitu. Kenapa gitu? Karena saudara Hasim ini kan udah melakukan bukan sekali kan, ya ini sudah yang kedua kali gitu. Disanksi berat itu bukan sekali, udah 2 kali dan ini yang ketiga gitu. Jadi nggak ada lagi jalan sebetulnya bagi DKPP kecuali menyatakan yang bersangkutan diberhentikan karena udah 2 kali diberi sanksi berat. Tindakan ini bukan sudah sekali dilakukan ya, termasuk pelanggaran-pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh institusi KPU yang tentu saja ya menimpa ketua KPU juga begitu ya. Nah oleh karena itulah putusan DKPP ini tepat tapi ini telat dan oleh karena itu nggak perlu diapresiasi berlebihan karena situasinya ya memang situasi yang tidak memungkinkan lagi bagi DKPP kecuali ya memberi sanksi pemecatan ini selama tentu peristiwa yang dituduhkan itu dapat dibuktikan di persidangan DKPP gitu ya. Mas Ray Nggak ada yang Rangkuti, istimewa jadinya gitu. Baik, Mas Ray Rangkuti, terima kasih atas perspektif Anda. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali, Mas Ray. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.